Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Limda Sampang. Kali ini kita akan membahas tentang topik mengenal lebih jauh tentang Limda Sampang. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Lora Ali Mahrus. Beliau sebagai Ketua Limda atau Lembaga Ittihadul Muballighin Daerah Sampang. Mungkin kita berkenalan dulu dengan beliau, Lora Ali Mahrus. Oke. Baik, saya Ali Mahrus, alumni Lirboyo 2003-2007. Mungkin itu profil singkat yang tak perlu diperpanjang. Sebagai saat ini sedang mengemban amanah untuk bertugas di LIM atau Lembaga Ittihadul Muballighin alumni Lirboyo Kabupaten Sampang. Tentunya mungkin kita masih banyak yang bertanya, apa sebenarnya LIM itu sendiri? Oke. LIM itu lajnah atau lembaga Ittihadul Muballighin yang lebih dikenal dengan Limda, LIM Daerah Sampang. Nah, LIM ini merupakan sayap dakwah Pondok Pesantren Lirboyo di bawah naungan Pondok Pesantren Lirboyo yang digagas langsung oleh Al-Maghfurlah Mbah Yai Idris Marzuki. Terlaksana pertama kali pada tahun 2003, berangkat dari berbagai macam kepentingan dan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama kali waktu itu masih di sekitar Kediri. Karena di wilayah pegunungan, di pinggiran-pinggiran banyak orang-orang yang masih buta agama, maka dirasa penting hadirnya santri Lirboyo pada saat liburan, tepatnya pada saat bulan Ramadan, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, membimbing mereka terkait seputar keagamaan, cara ibadah dan lain sebagainya. Jadi beliau Mbah Yai Idris ini sangat berjasa sekali di tengah-tengah masyarakat karena beliau adalah penggagas pertamanya. Oh, ini menarik loh. Berarti LIM sendiri itu adalah sebuah media dakwah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo atau bagaimana? Iya, memang. Jadi LIM ini tidak ada LIM lagi selain yang di Lirboyo, tidak ada lagi. Artinya dari pusat sampai bawah, mulai dari pusat Pondok Lirboyo sampai ke berbagai macam kabupaten, namanya ya tetap LIM. Memang pusatnya di sana dan kita fokusnya di bidang dakwah. Ya kalau untuk Ramadan fokusnya kepada adik-adik santri yang bertugas menjadi delegasi safari Ramadan begitu. Dan mungkin perlu diketahui juga untuk saat ini ada 2.480 peserta 2023 ini. Ini seluruh santri Lirboyo? Iya, karena memang tidak semuanya akan bertugas. Yang mendekati hampir lulus, baru ini yang masuk kategori nanti lulus seleksi menjadi peserta safari Ramadan. 2.480 yang tersebar di 1.004 lokasi se-Indonesia. Bukan hanya di Madura, sebenarnya kita ini Sampang tertinggal dibandingkan kabupaten-kabupaten lain. Ada 72 kabupaten se-Indonesia. Ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Jambi, Lampung, ada semua. Jadi di seluruh pelosok dan seluruh penjuru di situ ada Lirboyo. Karena ini manfaatnya sangat jelas di tengah-tengah masyarakat. Untuk tujuannya sendiri diadakan safari Ramadan itu sebenarnya untuk apa, Lora?
tujuannya sebagaimana yang didahulukan Mbah Yai Idris, bahwa orang pinter agama itu di pesantren banyak, dan di luar sana di pelosok-pelosok orang-orang kampung itu banyak yang tidak tersentuh oleh kalangan orang-orang berilmu, oleh kalangan kiai, dan mereka sangat membutuhkan. Di tujuannya Lirboyo ini bagaimana santri ini masuk di pelosok dan memberikan manfaat, terutama tentang persoalan agama ini, membimbing mereka ke jalan yang benar, biar tidak tersesat, kurang lebih begitu. Soalnya sekarang banyaklah yang model-model baru sih. Kalau untuk di daerah Sampang sendiri, sebenarnya kualitas keagamaan masyarakat Sampang sendiri bagaimana? Oh gini, Sampang ya khususnya, umumnya Madura. Ini kalau berbicara misalnya grade ya, sudah di atas rata-rata sebenarnya. Tingkat keagamaan di atas rata-rata dibandingkan tempat yang lain. Banyak ulama, banyak pondok pesantren, banyak santri, dan lain sebagainya. Tetapi kami sebagai alumni yang bertugas di LIM ini, tetap seindah-indahnya sesuatu pasti ada sisi buruknya, dan sehebat-hebatnya Madura dalam hal keagamaan pasti ada sebuah tempat yang di situ memang ada kekurangannya, tidak ada kiainya, masjid tidak ada yang mau jadi imam dan sebagainya. Nah, disitulah kami masuk ke tempat-tempat yang betul hadirnya santri Lirboyo sangat dibutuhkan. Kalau persoalan keagamaan, mayoritas Madura ini hebat, tetapi kami harus betul-betul menyeleksi mana yang betul-betul butuh dan mana yang tidak. Itu. Berarti kalau untuk tempatnya sendiri, rata-rata teman-teman delegasi safari itu apakah berada di pondok pesantren ataukah dalam madrasah-madrasah seperti TPQ atau TPA? Gini, kalau itu berkaitan dengan LIM Pusat. LIM Pusat itu punya aturan di Pondok Lirboyo bahwa kalau bisa jangan ditaruh di pesantren karena sudah, atau lembaga yang sudah kesehariannya memang dunianya tentang agama. Kalau bisa, kalau ada di luar sana yang di situ tidak tersentuh musola atau masjid ada imam dan lain sebagainya. Nah, kalau di Sampang kebetulan terbagi, ada yang memang ada di madrasah, cuma kan kalau di Sampang ini kalau Ramadan kan libur. Jadi disitulah hadirnya Lirboyo mengisi untuk ngaji kitab, terus memberikan praktek-praktek Muhammadiyah dan sebagainya. Ada 7 kecamatan di Karangpenang, di Omben, Camplong, Kota, terus di Torjun, Cerengik, juga di mana itu perbatasan Cerengik, di Sereceh juga ada. Untuk setiap titik lokasi safari itu ada berapa jumlah santri yang diutus, Lora? Ada per titik lokasi ada 2 orang. Ada juga yang 1 karena memang darurat yang tidak perlu disebutkan juga, dan 29 peserta untuk saat ini 2023 di Kabupaten Sampang. Kemudian untuk harapan apa yang mungkin ingin Lora capai untuk Limda Sampang ke depannya? Ya. Ada harapan-harapan khusus? Begini, harapan terbesar saya, bagaimana yang sedang kita lakukan saat ini juga bisa dilakukan oleh pesantren-pesantren lain. Betul. Karena semakin banyak yang berbuat manfaat, semakin banyak masyarakat merasakan manfaat itu sendiri. Anak muda yang menjadi solusi saat ini bukan yang motornya bagus, HP-nya bukan, tetapi bagaimana hadirnya bisa memberikan solusi dan memberikan manfaat. Jadi kalau cuma ada tetapi tidak memberikan manfaat, kalau versi lagu dangdut, hadirmu bagai mimpi kan? Iya betul. Nggak asik juga. Jadi bagaimana hadirnya LIM ini bisa memancing alumni-alumni pesantren yang lain, ayo bersama-sama, jangan cuma kita. Lalu harapan saya berikutnya begini, kita kan ada kegiatan begini kayak podcast, terus ada seminar, terus banyak hal di luar kegiatan teman-teman safari yang ada di tempat-tempat delegasi. Itu kita banyak melakukan kegiatan karena target utamanya adalah kaum milenial. Kenapa? Karena
sasaran empuk. Kalau istilah teman-teman sasaran empuk, dan yang paling rentan itu kan kaum milenial. Seumuran saya kan masih 20 tahun. Ya, seumuran kita ini masih rentan. Disuruh ibadah nggak mau, terkadang, dan yang mudah dibelokkan tentang kepahaman adalah anak muda yang memang basicnya tentang keagamaan tidak ada, tetapi mudah disusupi tentang terkait paham-paham agama yang tidak benar. Maka kita hadir di sana untuk membimbing mereka. Kita didoktrin oleh Pondok Pesantren Lirboyo para masyayikh sejak dulu. Jika melakukan sebuah keburukan, jika anak muda ada yang melakukan sebuah keburukan, jangan kau hina, jangan kau bully, tetapi pegang tangannya, bawa dia ke jalan yang lebih baik. Ini adalah konsep, di mana konsep secara global ini adalah merupakan tawaran yang sudah terbukti dan bisa dibuktikan. Ini kan sisi baik daripada konsep dakwah Wali Songo yang sampai saat ini diterapkan. Kalau ada orang yang sedang buruk, jangan kau bully keburukannya, tetapi tuntunlah ia ke jalan yang baik dan benar. Nah, sekarang ini kan musim ngejelekin orang, sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi bibir ini sangat mudah untuk tak mucai orang, beda orang gelerok kita muca, karena memang sumber masalah bibir ini. Tipis tetapi berbahaya. Sudah jam silat kan begitu. Jadi pesan saya atas nama Lajnah atau Lembaga Ittihadul Mubalighin alumni Lirboyo Sampang kepada gus-gus atau lora-lora atau alumni pesantren, jika ada tindakan atau perbuatan anak muda yang buruk, jangan dibully, jangan dihina. Karena begini, yang salah sebenarnya kan kita. Kalau ada orang anak muda yang sedang buruk perilakunya, lalu kita hina dia, pertanyaannya kan cuma satu, kontribusimu apa buat mereka, dan kehadiranmu apa untuk mereka. Terkadang mereka itu tidak butuh kiai, mereka itu butuh teman. Disinilah opsi kepada kita bahwa kita sebagai alumni Lirboyo, dalam tanda kutip santri milenial, siap bergabung dengan siapapun, siap berteman dengan siapapun. Kita manusia sama saja. Berarti dalam arti orang yang berdakwah itu tidak harus kok kiai, berarti Lora? Enggak. Karena santri pun kan nggak harus jadi kiai. Alumni pesantren juga nggak harus jadi ustaz. Santai saja. Karena ilmu itu di sini. Betul. Kalau di sini adem, ya dunia adem. Kalau di sini panas, mau berasi pun tetap panas, nggak bisa. Ya. Bagaimana yang tersimpan dalam dada ini bisa menyejukkan situasi di sekitar kita. Itu mungkin sekelumit ya seputar lembaga yang tidak berdiri ini. Oh iya, sebelumnya tadi karena ada yang terlewatkan, ternyata LIM Sampang sendiri sebenarnya masih baru berdiri ya, Tora? Oh ya. Bukan, ya masih dibilang masih baru, ya masih baru. Ini kali kedua, 2023 ini kali kedua. Yang pertama tahun kemarin, gini, jadi kami minta kepada teman-teman atau gus-gus yang di pusat, bagaimana santri Lirboyo yang ada di Sampang betul-betul punya peran di Sampang. Karena bagaimanapun ke depan mereka, teman-teman adik-adik santri ini tumbuh besar dan akan hidup di Sampang. Jadi sedikit banyak biar tahu pergerakan dan gejolak tentang perkembangan keagamaan di Kabupaten Sampang. Tentunya dalam bingkai Islam Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kan LIM Sampang sudah berdiri. Untuk realisasi tahun kemarin, bagaimana respon masyarakat Sampang terkait adanya safari Ramadan ini? Oh ya, alhamdulillah kalau respon dari masyarakat tahun kemarin itu sangat positif. Dan justru banyak tempat-tempat lokasi safari yang menginginkan kembali. Ayo tahun ini saya minta. Karena tahun kemarin itu beda target dengan saat ini. Kalau tahun kemarin target kami yang memang masjid-masjid yang rawan, yang dimasuki aliran-aliran yang di luar tradisional jemaah, itu target kita. Bagaimana masjid ini jangan sampai
ada istilah masjid diambil alih dong, bukan sawah ini. Karena sekali ini meleset, banyak korban yang akan tersesat begitu. Jadi harapannya sangat besar, cuma bagaimanapun yang terjadi kami harus mengambil keputusan dan kebijakan. Ada tempat-tempat baru yang lebih membutuhkan dibandingkan kemarin. Sama-sama butuh, tetapi ini lebih membutuhkan gitu. Ya. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang Limda Sampang sendiri sudah banyak memberikan inovasi baru, seperti misalkan ada segmen podcast dan lain sebagainya. Oh iya, ini bagian dari keharusan kita. Ini bagian kalau bahasa santri pun bagian dari kugangku delakona. Tetapi bermanfaat. Betul, karena kan Lim sendiri kan sebagai media dakwah juga untuk di zaman sekarang mungkin kan berdakwah tidak harus kok langsung face to face dengan masyarakat. Kalau ke pengajian terus kan anak muda itu nggak mau pengajian atau begitu waktu masih berahmat ya. Dan konteksnya sekarang kan media sosial. Jadi inilah dengan inovasi-inovasi baru kita masuk di dunia di media sosial dan sebagainya. Cuma mungkin begini, pesan terakhir saya untuk seluruh santri, tidak hanya santri Lirboyo, khususnya yang kalangan-kalangan milenial. Dimanapun hadirmu, berilah manfaat kepada sekitar. Walau terkadang apa yang kita berikan tidak disambut baik oleh mereka. Karena pasti kita akan berhadapan, kita menuntun orang kepada hal baik, tetapi mereka masih memilih yang buruk. Kita sudah tawarkan ini bau surga, tapi mereka punya keyakinan neraka ternyata lebih asik. Seperti sebuah ungkapan, sangat sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Betul. Ya, jadi tantangan tersendiri lah. Ya. Oke, siap. Ya mungkin sudah cukup, sangat banyak kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Lora tadi. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.